Khusus untuk hari Senin juga, untuk bulan ini hari Senin konfirmasi dulu ya. Konfirmasi dulu ada atau tidaknya. Kalau hari Selasa sampai Jumat itu sudah pasti ada ya, insya Allah. Mula kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Tebarkan keluarga dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi ya, kita bisa bantu lagi salah satu saudara kita. Kali ini kejadiannya berkaitan dengan persaingan usaha ya. Persaingan dalam perusahaan. Jadi persaingan dari perusahaan ini menyebabkan sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bersaingnya nggak sehat boleh dibilang ya. Bersaing yang tidak sehat. Jadi lawan bersaingnya itu sampai mengirim beberapa kali menyakiti, mencoba menyakiti, dan akhirnya salah satu keluarga yang diserang itu berobat di sini ya. Jadi berobat di sini karena memang sudah berkali-kali ke sana kemari dan jawabannya tuh sama, diserang oleh intinya rival perusahaannya anjlok, dan pada akhirnya setelah anjlok itu keluarganya pun terkena cobaan yang cukup berat ya. Yaitu anaknya mengalami sedikit gangguan kejiwaan, tapi bukan kejiwaan yang sampai menyebabkan kegilaan ya. Jadi baru depresi aja. Tapi kalau dibiarkan depresi ini bisa menyebabkan kegilaan kalau sampai tidak tertangani langsung. Mudah-mudahan tidak sampai ke arah kegilaan ya, bisa kembali sembuh nanti. Kita bantu semampu kita ya. Jadi anaknya mengurung diri, dan selain mengurung diri anaknya sulit bergaul. Anaknya cukup minderan, tapi emosinya tinggi. Jadi anaknya cukup emosian kepada orang tuanya, melawan gitu. Nah itu yang paling membuat kedua orang tuanya pusing, tujuh keliling ya. Ya pasti setiap orang tua tuh paling sakit hati ketika anaknya melawan. Nah ini. Dan pada akhirnya datanglah ke sini dan kita bantu, kita obati, dan pada akhirnya dia ingin dicoba dicari tahu gitu. Nah jadi sebelum kita obati total, maka kita coba cari tahu dulu ya. Gitu. Langsung aja, biar nggak keburu malam. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam, kamu lagi. Dengan siapa ini? Kamu siapa? Kenapa ada di situ? Balik tanya kamu siapa? Aku yang kamu tenang pantatnya. Kurang ajar. Iya, kamu lagi apa di situ?
lagi beresin semuanya. Semuanya harus beres secepat mungkin. Secepat mungkin. Apa yang mau kamu beresin apa? Urusannya, karena ini sudah melalui waktu perjanjian, tinggal sebentar lagi. Aku harus segera bereskan mereka secepatnya. Urusan apa? Kamu sedang mengurusi apa? Tuanku memberikan waktu untuk membereskan keluarga itu secepat mungkin. Dan ini hari terakhir. Jika tidak berhasil juga, maka aku yang akan disiksa. Itu semua gara-gara kamu. Kok gara-gara saya? Iya. Kaitannya apa dengan saya? Kamu kan kemarin tidak mengaku menendangku. Ya saya Aku yang ingat. sedang duduk di situ. Yang kamu tendang, yang kamu injak itu aku. Ya saya ingat. Masa kamu lupa begitu saja? Kurang ajar kamu. Iya. Ya kamu nggak penting bagi saya. Saya hanya bekerja mengerjakan saja. Aku yang kamu injak. Terus kamu apa yang kamu kerjakan di situ? Aku ini suruh membereskan semuanya. Membereskan apa? Iya, semuanya harus dibereskan. Karena mereka memberantakan semuanya. Mereka yang salah. Mereka yang harus menerima akibatnya. Salahnya apa? Salahnya karena gara-gara mereka perjanjian manusia yang menyuruhku dengan majikannya itu jadi batal. Gara-gara kehadiran mereka itu. Gara-gara kehadiran mereka jadi batal. Iya. Apanya yang batal? Karena mereka mencoba memasuki pekerjaan dari yang menyuruhku itu. Mereka mengubah taktiknya. Ya. Jadi bosnya itu, majikannya itu berbelok kepada mereka. Ya dalam usaha itu kan siapa cepat Seharusnya dia tidak seperti itu. Karena itu sudah ada perjanjian. Sudah jelas janjinya. Tapi gara-gara kehadiran mereka masuk mensiasati bosnya itu, jadi batal saja. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah seharusnya dikerjakan, itu menjadi batal. Oh, Gara-gara mereka itu. Itu yang menjadikan kalian keberatan. Iya, Oh iya. sudah jelas keberatan. Karena sudah di depan mata, sudah dibuatkan janji. Bahkan mereka sudah membuat perjanjian dengan bacaan-bacaan itu. Tapi gara-gara dia datang, masuk, membawa pikiran-pikirannya, sehingga terpengaruhlah majikannya, manusia yang menyuruhku. Jadi batal sudah semuanya, hancur sudah semuanya. Apa yang sudah dijanjikan itu. Seharusnya pekerjaan yang besar ini, yang nilainya cukup besar, ya jadi gagal. Dialihkan kepada manusia itu. Siapa yang tidak merasakan sakit jika seperti itu? Bahkan kamu sendiri jika sudah di depan mata pasti akan merasakan rasa sakit itu. Iya. Tapi maksudnya gini, itu kan urusan manusia, urusan usaha, perusahaan. Nah ini yang seharusnya nggak boleh dilakukan. Memang
itu urusan manusia. Memang benar. Akan tetapi manusia itu datang meminta bantuan, meminta tolong, dan membawakan sesajen kepadaku untuk menyelesaikan semuanya. Inilah yang membuat saya ingin membantu karena salah. Ya, ini juga yang membuat aku melakukan pekerjaan ini. Karena aku sudah dibawakan sesajen, sudah melakukan perjanjian dengan Tuanku, dan Tuanku menyuruhku lagi untuk melakukan, membereskan semuanya. Ya jadi gini, namanya usaha itu ilmunya para manusia. Seharusnya nggak usah melibatkan kalian. Seharusnya. Aku tidak tahu urusannya. Aku hanya dibawakan sesajen dan aku diberikan waktu untuk membereskan semuanya. Besok itu hari terakhir aku disuruh mengerjakannya. Tapi sekarang aku agak sedikit sulit. Bisa saja aku sekarang dimarahi. Bahkan aku bisa saja disiksa oleh majikanku. Itu gara-gara kamu. Jadi kan gini ya, yang namanya usaha itu haknya pembeli, mau kemana belinya itu kan haknya mereka. Mau beli kemana, mau beli ke siapa itu kan haknya pembeli. Itu menurutmu. Menurut manusia memang begitu ilmu berjualan. Manusia. Tapi menurutku, siapa saja yang datang ke tempatku meminta bantuanku, maka aku juga akan pergi melaksanakan permintaannya. Iya, itu kan ilmu kamu. Jadi siapa yang datang ke kamu itu ilmuku. Dan ilmumu juga mengganggu. Seharusnya manusia tidak mencampuri urusanku juga, karena kamu itu bangsa manusia dan aku ini bangsa jin. Jadi kalau orang datang ke saya ya saya bantu. Sama, aku juga seperti itu. Manusia datang kepadaku, aku juga siap membantunya. Iya. Ya sama. Jadi apapun permintaannya, apapun yang keinginannya, aku pasti akan melakukannya. Dan inilah salah satunya yang diminta oleh manusia itu, untuk membereskan apa permasalahannya itu, sehingga tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Tapi memang jika dipertimbangkan, itu juga dia juga tetap salah, karena sudah ada perjanjian, seharusnya menunggu yang nanti lagi masuknya. Jangan sampai menyerobot apa yang sudah dilakukan dengan perjanjian itu. ya, itu perjanjian kan. Di hukum perdagangan itu pembeli itu bebas memilih. Begitu. Iya bebas, tapi tidak merebutnya. Bukan merebut, kalau pembeli bebas memilih kemana saja. Aku tidak tahu, tapi manusia itu menyebutnya bahwasanya dia ini ingin merebutnya dariku. Karena itu sudah di genggaman, sudah di depan mata, sudah hampir jadi. Ya, kalau belum dibayar ya belum jadi. Kalau sudah dibayar baru. Belum dibayar ya pembeli bebas memilih. Itu kamu harus tahu aturan manusia. Aku tidak peduli lagi. Terus sekarang kamu inginkan seperti apa? Ya saya inginnya kamu berhentilah. Kalian berhenti, jangan terus mengganggu. Kalian? Oh, ya aku ingat. Ada yang lain lagi, bukan hanya aku. Tapi itu berbeda majikannya denganku. Ya beda majikan, tapi kan tetap aja satu bos manusianya. Intinya kalian mengeroyok lah. Jadi yang ingin saya tanyakan juga, keluarganya pun mengalami kejadian-kejadian. Itu aku tidak mencampurinya. Dia itu yang
merusak keluarganya. Aku hanya mencoba membereskan permasalahan ini. Aku mengincar satu orang saja, satu manusia saja. Aku hanya mengincar itu. Oh, kamu tidak menyerang keluarga? Aku tidak mencampurinya. Aku juga sesajennya hanya cukup untuk satu manusia. Aku tidak mau. Berarti dia meminta kepada 2 orang pintar ya? Aku tidak tahu. Yang pasti dia membawakan sesajen hanya untuk satu manusia. Oh, gitu. Ya. Berarti dia meminta kepada bukan hanya ke 1 orang pintar. Dia minta Aku tidak tahu itu. Bahkan aku juga tidak mengenal dia dari mana. Tapi aku lihat dialah yang mencoba masuk ke wilayah keluarganya itu. Kalau kamu, apa saja yang kamu kerjakan? Aku, ya sudah jelas, aku mencampuri urusan dia. Ya? Setiap apapun langkah dia dalam pekerjaannya, dalam usahanya, Ya. aku yang akan menggagalkan. Karena aku ditugaskan untuk merusak usaha-usahanya itu. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk merusak tatanan-tatanannya. Berarti kamu hanya mengganggu perusahaan? Iya, aku hanya merusak supaya dia tidak memiliki lagi kekayaan, tidak memiliki lagi uang. Jadi yang kamu rusak adalah pikiran. Iya, agar dia tidak bisa melakukan atau memikirkan langkah-langkah untuk kedepannya, untuk usahanya, sehingga usahanya itu menjadi turun dan hancur beres. Terus berarti menjauhkan dari pembeli gitu ya? Kamu pintar juga itu. Ya, Terus itu ya kan tadi caranya. kamu yang bilang. Kamu yang bilang sendiri tadi. Yang pasti segala jenis usahanya, entah itu dari menjauhkan, entah itu merusak yang sudah ada, entah itu menghalangi, itulah tugasku. Berarti membuat Tapi aku apa? tidak mencampuri tugas keluarganya. Aku tidak menyakiti tubuhnya. Aku hanya merusak pola pikirnya. Aku hanya merusak pikiran agar dia tidak bisa memikirkannya. Karena dia memang manusia yang cukup pintar. Bisa memikirkan langkah-langkah untuk usahanya. Jadi setiap langkahnya itu memang tepat. Nah, itulah tugasku untuk merusak itu. Berarti kamu juga membuat karyawan gak betah begitu? Iya. Pintar kamu itu. Dia upaya intinya merusak ya. Intinya merusak dari dalam perusahaan. Kadang ada karyawan cekcok, saling bertengkar, itu ulah Karena dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Sudah pasti itu juga salah satu caraku. Setiap usaha dia membutuhkan manusia-manusia yang lainnya. Jika tidak ada yang membantu dia, maka dia juga akan kebingungan. Ya. Berarti banyak hal ya. Yang kamu Apapun lakukan. caranya dan hal apapun itu sudah menjadi. Berarti kamu juga bisa membuat orang ragu-ragu untuk membeli ya? Sudah aku bilang menghalangi itu. Iya. Siapapun manusia yang ingin datang atau ingin membeli apapun dari dia, Jadi sehingga ragu. dia tidak menjadi membelinya. Dan nanti ujungnya dia akan kekurangan uang. Jika sudah kekurangan, maka usahanya itu akan beres. Ya, jadi menciptakan keraguan. Oh, banyak juga yang kamu kerjakan ya. Berarti wilayah luar dia tidak merusak keluarga. Tidak. Keluarganya beda ya. Aku tidak pernah. Iya. Karena tugasku sesuai dengan persembahan sesajenku itu. Memang apa saja sesajen yang diberikan dia? Sesajen yang telah dia berikan
padaku itu berupa nasi 7 warna. Nasi. Iya, Terus apa lagi? ada daging, Iya. 3 macam hewan. Oh, pakai daging juga. Iya, Oh, pakai daging juga. 3 macam hewan. 3 hewan. Hmm. Terus apa lagi? Dan ada juga biji-bijian. Itu 10 macam biji yang berwarna hitam. Oh, banyak kali ya. Terus ini unik ya syarat-syaratnya. Terus apa lagi syarat-syarat? Dan yang paling penting dan yang paling utama, ini yang agak memang sedikit sulit dicarinya. Apa itu? Daun. Daun. Iya. Tapi bentuknya itu yang harus sebelah. Daun sebelah. Ya, Daun apa itu? bukan disobek, bukan juga dibuat, tapi memang bentuknya sebelah. Susah tuh mencarinya ya. Sudah aku bilang ini yang paling utama dan sedikit sulit. Itu daun apa disebutnya? Aku tidak tahu namanya. Yang pasti itu harusnya sebelah. Oh, Terserah daun bagaimana apapun. caranya kamu mendapatkan. Kalian mendapatkan terserah. Jadi daun apapun boleh. Ya, yang penting sebelah, tapi tidak dibuat, tidak disobekkan. Apa tujuan fungsi dari daun sebelah itu? Sebelah Iya, itu fungsinya apa tujuan? bisa diartikan atau sebagai fungsi bahwasanya apapun keinginannya harus dengan berat sebelah. Dalam arti sebelah itu harus jika tatanan-tatanan kehidupan, jika dia lebih berat maka dia lebih sukses, lebih berjaya, lebih dari semuanya. Oh, sebelah itu supaya lebih berat, pembeli itu lebih berat ke kalian. Itu pintar. Nanti ke dia kosong itu. Jadi yang sebelahnya diibaratkan musuhnya itu. Jadi musuh Tidak dia ada kosong. untuk menahan, tidak ada juga untuk pemberat. Jadi akhirnya timpang balik. Ini ilmu baru ya, ilmu dari daun. Daun sebelah bisa jadi persyaratan supranatural. Emang jarang ya daun sebelah itu jarang, susah ditemukan. Memang susah mencarinya, tapi aku tidak tahu, tidak menginginkan caranya mencari tahu. Tapi itu harus ada, karena itu yang paling utama. Jika daunnya satu, maka hanya untuk satu manusia. Nah, ini Nah, dapat dia ilmu itu baru. hanya membawa satu daun. Jadi aku tidak mencampuri urusannya. Kok harus pakai daun? keluarganya. Itu ilmu dari siapa? Kenapa harus pakai daun sebelah itu? Banyak tanya kamu. Itu daun. Bukan hanya sekedar daun. Karena itu aku selalu bertapa di atas daun itu. Sehingga aku dan daun-daun yang ada di situ menjadi satu, menambah ketika aku bertemu dengan daun yang telah dipilih, maka kekuatanku bisa membelah apapun. Oh, berarti kamu dapat sumber kekuatan juga dari daun. Ya, tentu saja, karena dengan adanya tumbuhan itu yang berbentuk daun, itu juga menyimpan satu kekuatan yang tidak bisa dirasakan oleh bangsa manusia, dan tidak semuanya bangsa jin mampu merasakan dari kekuatan itu. Hanya beberapa golongan jin saja yang mampu memanfaatkan kekuatan dari daun dan tumbuhan itu. Berarti itu daun adalah daun yang mempunyai energi bawaan. Juga energi alami, kekuatan alami. Seperti batu akik dan lain-lain itu ada energi alaminya. Paham saya.
Berarti daun itu cukup lumayan langka ya. Tentu saja. Bahkan banyak manusia yang datang ke tempatku gagal mencari persyaratan yang utama itu. Itu berarti untuk usaha. Iya. Sepertinya daun ini disalahgunakan. Mungkin saja kalau dipegang dengan orang yang benar, bisa benar. Kan tergantung orang yang memegang ilmunya. Daun itu selain untuk melumpuhkan orang, buat apa lagi? Buat melumpuhkan usaha orang. Pertanyaanmu itu cukup pintar juga. Selain untuk baiklah, melumpuhkan usaha orang. akan ku beritahukan apa yang terkandung di dalam daun itu jika digunakan oleh banyak yang mampu menggunakannya. Dipakai untuk melumpuhkan usaha orang. Selain dipakai untuk melumpuhkan usaha orang, itu bisa dipakai apa lagi? Daun itu yang sebelah itu bisa juga untuk membatalkan atau melumpuhkan bangsa jin yang ingin menyakiti tubuh-tubuh dari bangsa manusia juga. Ternyata ada fungsi lain ya. Karena dari daun itu, jika golongan jin yang tidak mampu menggunakan kekuatan itu, maka daun itu mampu menyerap semua kekuatan bangsa jin itu. Oh, bisa menyerap kekuatan? Iya, tentu saja. Karena di dalam tumbuhan itu, dalam daun itu menyimpan satu kekuatan. Barang siapa yang tidak bisa menggunakannya dari bangsa jin, maka kekuatannya bisa diserap oleh daun itu. Asal yang memegangnya itu mampu mengendalikan kekuatan itu sendiri. Ya. Jika tidak mampu, sama saja akan terserap juga. Bahkan tidak akan ada gunanya lagi. Berarti ilmu ini bisa positif juga ya, daun itu. Bisa dipakai menolong orang juga. Kamu pintar untuk bertanya. Sudah aku beritahukan apa yang terjadi. Aku tidak menyakiti keluarganya. Dan apapun yang kamu tanyakan, aku beritahukan. Jika kamu mendapatkan daun itu, terserah. Aku sudah memberitahukan apa yang terkandung kekuatannya di dalam daun itu. Ya. Nah, selain daun, kenapa harus ada 3 hewan lagi? 3 hewan? Sudah jelas. Karena alam manusia ini itu menjadi 3 bagian. Apa itu? Ada bangsaku yang berada di sekitar kalian. Ya. Ada bangsa manusia. Iya. Dan ada bangsa junjunganku para iblis yang terkandung di dalam manusia sendiri. Jadi itu melambangkan 3 kekuatan yang memang harus menjadi satu jika ingin keberhasilan. Oh, itu tujuannya. Jadi itu memberi hidangan. Iya, kepada junjunganku tentu saja. Kenapa harus 3 macam? Karena beda-beda kesukaan atau gimana? Bukan. Bangsa kami tidak menyukai daging. Bahkan bangsa iblis pun tidak menyukai daging. Akan tetapi ini hanya sebagai gambaran bahwasanya manusia itu memiliki daging-daging di dalam semua tubuhnya. Yang membungkus tulang-tulangnya itu. Sehingga ketika daging itu dipersembahkan kepada junjunganku, maka semua daging yang berada di anggota tubuhnya itu yang menyelimuti itu menjadi hak miliknya junjunganku itu. Ini syarat-syaratnya unik ya, harus ada daun sebelah. Kalau begitu saya ingin ngobrol dengan yang satunya yang membuat sakit keluarganya. Itu bukan pekerjaanku ya. Akan kupanggilkan jika ini sebagai buktiku bahwasanya aku tidak menyakiti keluarganya. Iya, coba panggilkan. Dia lagi manggil temannya.
Kamu siapa? Siapa yang memanggilku? Saya yang memanggil. Ada keperluan apa kamu memanggilku? Keperluan. Banyak keperluan saya. Kamu lagi apa di situ? Aku sedang mengawasi rumah itu. Kenapa harus diawasi? Ya itu penting sekali. Penting. Apa yang menurut kamu penting harus mengawasi segala? Karena kalau itu lengah, aku sendiri yang celaka. Seperti kelompok tadi. Karena dia gagal. Itu batas akhirnya untuk malam ini. Maka dia akan disiksa oleh junjungannya sendiri. Oh, jadi kamu juga sama disiksa? Iya, Kalau gagal gitu? aku kalau gagal, kelompokku yang ditangkap dan disiksa. Jadi kalau gagal disiksa. Iya. Dan Terus aku, kenapa kamu mau mengerjakan itu kalau diancam? karena aku sudah banyak sekali memakan persembahan dari Tuanku. Oh, kamu diberi persembahan. Iya. Makanya mau mengerjakan itu. Dan aku juga sudah diikat. Junjunganku sudah bisa mengikat kelompokku. Kamu diberi persembahan apa sampai mau ganggu begitu? Banyak Apa coba? anak junjunganku sendiri dipersembahkan. Karena dia ingin bantuan dari kelompokku. Ada yang mau saya tanyakan. Kamu tadi bilang anak ya. Kamu mengganggu keluarga ini sampai anaknya hampir sakit jiwa. Hampir kehilangan akal. Iya, Diapakan itu? tugasku itu khusus ditugaskan untuk di rumah itu. Di wilayah rumah itu siapapun yang berada di rumah itu akan diganggu. Terutama anaknya itu. Ya tapi kenapa harus diganggu kejiwaannya? Kamu memang ahlinya di situ atau gimana? Ya, aku sering keluar masuk ke rumah-rumah manusia. Aku sudah tahu jalannya, aku sudah tahu harus dari mana aku memasuki rumah-rumah manusia. Maka dari itu Tuanku menyuruh khusus kepada dari kelompokmu. Kok kamu bisa mengganggu kejiwaannya? Saya ingin tahu gimana cara kamu bisa merusak akalnya. Caranya adalah aku membantu, selalu membantu, mengingat terus kejadian-kejadian yang sudah dialami. Jadi kamu membuat dia mengingat? Ya. Oh, penyesalan. Tentu saja kejadian yang sudah dialaminya itu suatu kegagalan terus. Tapi terutama anaknya itu, karena dia sering memberikan masukan atau pikiran-pikiran untuk menguasai salah satu usaha-usaha itu. Karena orang tuanya itu tidak mampu untuk memikirkan atau bersaing dengan zaman ini. Karena anaknya itu punya pemikiran yang bagus, yang selalu tepat, untuk berhasil. Maka dari itu aku khusus ditugaskan terutama untuk merusak pikiran-pikiran anaknya itu
Jadi cara kamu kerja mengganggu abahnya dulu biasanya? Mengganggu pikirannya masuk ke Pikiran dalam dulu. mimpinya. Oh, ke dalam mimpi masuk? Ya, Biasanya apa yang dilakukan di alam mimpi? di alam mimpi itu. Aku ingatkan, aku tarik kejadian yang tidak diinginkan. Terutama kejadian kegagalan itu. Oh, Waktu itu kegagalan. ada kejadian. Kejadian. Mau Hah? menemui keberhasilan itu. Tentang usaha itu sudah disepakati. Lalu kalah dan digagalkan. Padahal itu sudah perjanjian tepat. Kenapa? Kalahnya karena apa? Saya ingin tahu. Kalah saing dalam pikirannya, terobosannya itu. Oh. Dan tentu saja yang tadi itu merusak di wilayah perusahaan itu, kelompok yang tadi. Itu yang jadi masalah, merusak perusahaan saudara saya. Jangan salahkan aku karena aku tidak terlibat. Ya kamu salah, kamu kan mau mengerjakan itu. Kalau aku khusus merusak di rumahnya, Iya. merusak pikiran anak itu. Ya kan kamu yang merusak pikiran sampai hampir sakit jiwa itu. Itu merusak namanya, kenapa mau? Yang kejadian yang aku sukai adalah waktu itu orang tuanya menjual salah satu atau sebagian harta bendanya itu. Dijual untuk suatu modal untuk usahanya. Setelah modal itu didapat dan setelah apa yang dimilikinya sudah tidak ada lagi, sudah terjual, maka di situ tentu saja kegagalan yang didapat. Nah dari itu aku mudah untuk mengerjakan pekerjaanku. Oh, jadi kamu merasa ringan? Ya, aku merasa mudah untuk menarik ingatannya, mengingat kegagalan itu, sampai akhirnya dipikirkan terus. Bahkan sekarang ini, yang punya pemikiran cerdas itu sekarang akhirnya menemui kegagalan yang akhirnya di dalam kamarnya suka begini dan ketawa-ketawa sendiri. Ya itu pusing namanya. Nah, tadi kamu bilang kamu diberi persembahan. Kamu dikasih persembahan apa sama dia? Aku diberi persembahan oleh Tuanku. Banyak dan sering sekali aku bagi-bagikan ke kelompokku. Oh, persembahan itu kamu bagikan ke kelompokmu? Ya, Cukup menarik ya. Kamu ada baiknya juga. karena kelompok itu yang membantuku untuk melancarkan semuanya. Aku beri tugas masing-masing mereka. Makanya mereka itu selalu nurut kepadaku. Oh gitu, jadi kamu nggak sendiri? Ya, Oh, berarti kamu bekerja bersama kelompok? ya, Oh, tidak sendiri? aku tidak sendiri. Oh, Kalau sendiri, mana aku sanggup. oh begitu. Aku tidak sanggup. Dikasih hidangan apa? Apa permintaanmu pada hidangannya? Kamu biasanya minta dihidangkan apa? Banyak. Kalau Apa itu? kalau dia merencanakan sesuatu, Ah, lalu aku ganggu, aku kejutkan, maka pikirannya meledak atau buyar atau terpecah. oh membuat kaget. Setelah terpecah, lalu aku ingatkan dengan kegagalan itu. Enggak, kamu minta hidangan tuh minta apa biasanya? Aku, Hmm. kalau aku minta hidangan itu,
Apa yang kamu minta? Kalau tidak sanggup, maka gantinya adalah semua anak-anak dari tuanku. Aku gauli semua. Jadi hidangan apa yang kamu minta biasanya? Yang aku minta Buat persyaratannya. persyaratan itu cukup mudah sebenarnya. Apa itu? Darah dia sendiri. Oh, kamu minta darah orang itu? Kalau Dan tadi, terutama kukunya itu. oh kuku. Ah, ini beda lagi. Tadi kan minta daun sepotong, agak sulit ya. Ini cukup mudah ya, kuku sama darah. Karena dari kelompok-kelompokku banyak yang menyukai tulang-tulang. Kenapa minta darah? Dia, kenapa harus darah orang itu? Darah itu agar lancar dan kekuatanku menambah. Dan semua kelompokku agar kebagian. Oh, kalau darah adalah untuk energi kalian, Ya. untuk kekuatan kalian. Ya, tentu saja kelompokku juga terbagi. Asalkan menciumnya saja sudah menjadi kekuatan. Terus Oh, makanan ya. kalau kuku dia sendiri itu, Ya, kuku buat apa itu? Kenapa minta kuku segala? kuku itu bisa mengenyangkan. Aku hisap itu bisa mengenyangkan semua kelompok-kelompokku. Apalagi setelah dia makan, setelah tuanku makan. Sebaiknya jangan dicuci, dipotong dulu, sisakan untukku. Setelah dipakai makan. Ya, Kenapa? Apa tujuannya? karena makanan yang dia makan itu menambah seleraku juga. Oh, jadi nempel. Makanya habis makan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Tuh. Ternyata jin nemplok di kuku Iya, kita. apalagi kalau dia langsung makan, terus setelahnya dipotong, lalu disisakan untukku. Cukup Terserah enak. kalau sudah dipotong, terserah dia. Mau dicuci, mau diapa itu terserah. Yang aku sukai sebelum dicuci, dipotong dulu sisakan untukku. Maka hidangan-hidangan yang dia makan itu menambah seleraku dan menambah semua kekuatan atau nafsu-nafsu makan semua kelompokku. Wow, ini dia. Terus selain hidangan tadi, apalagi yang kamu minta biasanya? Disediakan tempat yang khusus untuk perkumpulan kelompokku. Minta tempat yang khusus. Ya, Harus ada minta ruangan. ruangan yang khusus dan harus ada kembang-kembang yang serba wangi. Kenapa harus ada ruangan khusus? Apa yang akan dilakukan kalian? Karena untuk mengumpulkan temanku berkumpul, untuk merundingkan sesuatu rencana, untuk membagi semua, untuk semua aku bagi tugas masing-masing. Maka dari itu harus ada tempat khusus untuk pertemuanku sendiri. Oh. Jangan sampai ada yang mengganggu. Ya, paham. Terus minta apa lagi biasanya? Yang terpenting adalah darah. Darah Tuhan. Itu yang paling harus ada. Iya. Karena itu jadi kekuatanku. Jadi kekuatan untuk kelompok-kelompokku. Kalau seandainya nih, dia takut nggak ngasih darah, terus apa yang kamu lakukan? Maka aku rusak tubuhnya. Aku rusak tubuhnya, semua tubuhnya. Kemanapun dia pergi, kemanapun mencari bantuan, maka itu tidak akan bisa. Nggak kan gini. Kenapa merusak tubuhnya? Kan dianya nggak mau, misal. Berarti Karena memaksa. salah satu dari tubuhnya, bagian tubuhnya yaitu darah, telah aku hisap dan aku sudah menciumnya. Itu mudah, kemanapun dia pergi atau minta bantuan, itu tidak akan bisa. Oh, sinyal, ada sinyal ya. Jadi kamu merasakan kemanapun Ya. dia. Oh, Walaupun dia mau bersembunyi kemanapun, aku pasti menemukannya.
semacam radar ya. Dia punya radar untuk melacak. Berarti Itu untuk berjaga-jaga apabila dia mengkhianatiku. berarti kalau sudah masuk ke situ harus jadi. Ya, Nggak boleh membatalkan. ya, Pemaksaan juga nih. salah dia sendiri meminta bantuan kepada aku. Aku juga capek mengerjakan semua ini. Harus ada timbal baliknya kepada aku. Timbal Apalagi balik itu. sekarang pekerjaanku sudah berhasil. Salah satu contohnya itu, aku merusak rumah itu, merusak semua isi rumah itu. Dan satu bukti yang dia targetkan atau yang dia incar itu sudah setengah gila, sudah tidak waras lagi pikirannya, sudah kacau balau, tidak bisa memikirkan perusahaan itu. Nah itu pekerjaanmu kan? Ini yang jadi masalah. Tambah rusaklah perusahaan itu gara-gara kamu. Kamu tahu kalau perusahaan itu rusak ada ratusan orang loh yang pusing cari kerjaan. Aku tidak tahu menahu masalah itu. Yang tak penting tugasmu terselesaikan, tugasmu lancar. Kalau mau selesai dan lancar, kamu jangan melakukan itu harusnya. Akhirnya kamu bertemu saya jadi tantangan. Tantangannya aku sudah tahu tempat ini karena kamu sendiri yang memanggilku ke sini. Mau apa? Ya saya maunya hanya satu, kamu jangan ganggu keluarga itu. Kamu jangan ikut campur urusan usaha bisnis manusia. Kamu menyuruhku. Iya, Menyuruhku berarti harus ada persembahan untukku. nggak mau saya harus ngasih persembahan. Nggak ada, saya nggak punya duit buat persembahan, nggak ada. Kamu berani memerintahku atau menyuruhku untuk meninggalkan pekerjaan itu boleh saja. Asal lebih baik dari tuanku itu. Persembahannya harus lebih tinggi, harus lebih banyak. Yang kamu cari apa dari bos kamu itu? Kenyamanan berarti, kedudukan, keamanan, itu yang kamu inginkan berarti. Iya, Kenapa kamu nggak membangun lingkungan sendiri sehingga tidak ada yang mengancam kamu? itu sulitnya. Kenapa sulit? Kan semuanya ada resiko. Kamu bisa berdiri sendiri, nggak diatur orang. Aku tidak punya kuasa. Kelompokku itu yang menuntutku. Bukan nggak punya kuasa, kamu kurang pendidikan, kurang wawasan, jadi nggak bisa memimpin. Aku bisa menyuruh kelompokku karena dia diberikan sesuatu atau diberikan imbalan. Oh, kalau nggak ngasih imbalan nggak bisa. Ya, tetapi mereka menuntutku, boleh saja. Mereka mencari kebutuhannya masing-masing. Boleh saja dia bisa menurut kepadaku, asal aku menyediakan tempat yang layak untuk mereka. Itu yang sulit aku dapatkan. Oh, jadi itu yang kamu cari. Gimana kalau ada tempat baru, nyaman, dan tidak ada tekanan dari yang lain? Kamu tidak tertekan, bebas. Asalkan bebas. Aku tidak diperintah, aku tidak disuruh. Aku berbuat begini karena tuntutan dari kelompokku. Mereka menuntutku memberikan persembahan kebutuhan mereka. Kan kelompokmu bisa nyari sendiri harusnya. Ya, Bukan memanfaatkan mereka kamu. bisa saja mencari sendiri, tetapi aku harus menyediakan tempat. Itu yang sulit aku dapatkan. Tempat itu, yang utama tempat itu sebenarnya. Iya, iya. Berarti pemikirannya itu hanya pengen tempat. Hanya tempat tinggal, tapi dia belum dapat. Karena aku ketika mau berusaha mendapatkan tempat untuk kelompok-kelompokku, di situ ada tantangan yang sangat besar. Terkadang tempat yang aku sukai dan kelompok aku sukai itu
sudah ada yang memilikinya. Kami pun bersaing mencari tempat. Aku tidak mau melibatkan. Tadi kamu bilang terkadang sudah ada isinya. Maksudnya gimana tuh? Sudah ada isinya gimana? Di sini aku lihat banyak sekali yang berada di situ. Iya. Mereka berkelompok juga. Iya. Tetapi mereka punya tempat tinggal. Punya mereka yang di sini. Di Tempat sini tinggal masing-masing kamar. banyak sekali yang kosong. Kalau kamu menyuruhku, aku ambil alih tempat itu untuk kelompokku. Tempat yang mana maksudnya? Di bawah sana. Kalau tidak, yang Bisa. aku rasa aman, aku ingin di tempat itu. Bisa. Kamu di sini aman dan bebas selama kamu tidak menyakiti manusia seperti sekarang. Itu nggak boleh. Aku menyanggupi merusak manusia, mengganggu manusia. Itu terpaksa karena kebutuhanku. Aku tidak sanggup memberikan kepada kelompokku. Kebutuhanmu, tapi kan jadinya membuat kau bermusuhan dengan manusia. Biarkan aku Itu. yang menjadi korban. Atau biarkan aku yang bekerja asal kelompokku. Aku bisa menanggungnya. Iya, tapi kamu kalau begitu tetap salah karena mengorbankan bangsa kami yang tidak mengerti urusan kalian. Itulah kesalahan kalian. Makanya kamu harus bertobat, berhenti. Kamu bisa mengatakan aku salah. Berarti kamu punya pendapat. Atau Ada punya tempat. solusi atau Solusi punya masalah. ada. Jadi gini, Untuk kamu jangan membereskan masalahku. ke sana lagi. Kamu tinggal di sini kan, silahkan tinggal di sini saja kamu cari dan jangan balik ke sana. Udah selesai. Nanti kalau dia mencari kamu itu urusan saya kalau sudah masuk ke sini. Bisa saja. Tapi berikan aku tempat yang layak untuk kelompokku. Itu bisa sepertinya. Itu sangat mungkin bagi saya. Dan itu, aku harus sepakat dengan kelompokku. Tempat yang mana yang mereka sukai. Apakah kamu sanggup memberikannya? Apabila kelompokku menginginkan suatu tempat yang Iya. mereka inginkan. Jadi gini, kalau kamu bicara kepada kelompokmu pasti nggak diizinkan karena pemikirannya nggak sama. Kelompokmu bisa saja hanya memanfaatkan kamu. Lah kamu jangan tertipu sama mereka. Mending fokus ke kamu saja, tinggal di sini udah selesai. Karena kelompokmu bisa saja mereka juga berbeda Tidak. pemikiran. Karena yang aku perhatikan itu kelompokku hanya menginginkan tempat. Mereka bisa mencari kebutuhan mereka masing-masing. Iya, kalau di sini saya tidak ngasih apa-apa. Kehidupan kalian Yang kehidupan terpenting, saya, kehidupan saya. sediakan tempat untukku dan kelompokku. Kamu bisa cari di sini kalau kamu serius. Ya, Tapi kalau kamu bohong, kamu akan terbakar nanti. aku berjanji. Aku sanggupi ucapanmu. Kalau aku berbohong, kalau aku tidak menepati janjiku, maka aku sendiri yang terbakar di tempat ini. Ya sudah, kamu keluar. Silakan cari sendiri di bawah atau di mana. Silakan. Jadi dia lagi nyari tempat, katanya dia tuh sebetulnya terpaksa melakukan itu demi kelompoknya. Itu tanggung jawabnya bagus sebetulnya. Ya sudah, kamu keluar sana. Cari dan tinggal di situ kalau ada yang suka. Ada Ya sudah, kebetulan keluar sana, kelompokku. iya. Kelompokku mau di tempat itu. Apakah kamu mengizinkannya? Tepat. Ada batu Boleh, silakan. di situ. Ya udah, kelompokmu yang sama pemikirannya Ya sudah. silakan. Aku berikan sesuatu. Aku akan berikan
anak itu seharusnya dalam 3 hari ini bisa saja terbebas dari kekuatan yang mempengaruhinya. Tetapi orang tuanya sendiri yang memandikannya. Itu syaratnya. Oh, jadi kalau dimandikan orang tuanya hilang semua kekuatannya? Iya. Ya udah, terima kasih. Bisa coba lakukan. Kalau begitu, aku ingin tempat itu. Ya, silakan. Nah, jadi kita dapat bocoran rahasia penawar ya. Memang suka ada penawar ya. Memang suka ada penawar. Nah, penawarnya tadi katanya harus dimandikan orang tuanya. Nah, penawar seperti ini dari zaman dulu memang suka ada ya. Kadang-kadang suka ada. Nah, jadi intinya ini sebetulnya persaingan usaha. Cuman orang itu tidak terima, jadi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Padahal ya yang namanya usaha itu ya sah-sah saja selama persaingannya sehat. Yang namanya pembeli ya bebas memilih mereka kan. Nah, tapi di kejadian ini kita bisa belajar. Berarti kita harus selalu siap siaga, kita harus selalu sedia payung sebelum hujan. Kita jangan merasa nyaman karena sedang aman. Karena kalau sudah penyakit datang, itu mengusirnya susah dan sulit. Jadi sebelum penyakit itu datang lebih baik ditangkal gitu. Ya terkadang orang kan ada yang pakai penjagaan, ada yang tidak. Kalau yang polos ya beresiko suatu saat mengalami hal-hal tersebut. Ini banyak terjadi ya yang datang ke sini terlambat datang ke sininya karena sudah jebol. Giliran sudah jebol baru datang ke sini. Jadi sebetulnya sebelum terjadi harusnya, bukan setelah terjadi. Tapi kebanyakan orang tuh kalau sudah sakit baru berobat. Padahal seharusnya sebelum sakit kita harus sudah merawatnya. Berarti sebelum itu terjadi seharusnya kita sudah memagari diri kita. Kita sudah punya pegangan buat usaha kita. Kita sudah punya benteng buat usaha kita. Seharusnya sebelum terjadi. Tapi kebanyakan orang setelah terjadi baru mikir. Inilah kebiasaan kita ya. Kita ambil hikmahnya, jadi sebelum terjadi justru kita yang nggak boleh nyaman. Kita harus punya persiapan. Karena kalau sudah terjangkit penyakit itu sulit mengobatinya loh. Nah, ini yang kita harus rubah adalah pola pikir ya. Jangan tunggu penyakit masuk, tapi kita punya persiapan sebelum penyakit itu datang. Minimal kita punya penangkal, gitu ya. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran dari kisah ini. Nah, jadi untuk teman-teman, saudara-saudara yang mau datang ke sini konsultasi silahkan. Hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Sabtu Minggu bisa nggak? Bisa, tapi harus ada janji khusus ya. Khusus untuk hari Senin juga, untuk bulan ini hari Senin konfirmasi dulu ya. Konfirmasi dulu ada atau tidaknya. Kalau hari Selasa sampai Jumat itu sudah pasti ada ya, insya Allah. Jadi teman-teman semuanya sehat selalu, terus semangat ya. Dan jangan lupa kita harus selalu bergerak, jangan pernah diam. Karena rezeki itu akan lebih mudah kita dapat ketika kita terus bergerak. Positive thinking ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.